Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini saya mau ngajak kalian untuk review sebuah tablet dari Huawei, yaitu Huawei MatePad T8. Oke. Jadi Huawei MatePad T8 ini adalah sebuah tablet yang menarik. Beberapa hal yang menarik yang bisa saya highlight, mungkin satu dari sisi harga, karena ini harganya cuma 1,5 juta, which is murah banget untuk sebuah tablet. Salah satu tablet termurah di pasaran mungkin saat ini. Untuk yang brandnya jelas ya, maksudnya ini kan brand Huawei gitu. Kalau brand yang nggak tahu apa mungkin ada juga yang lebih murah. Tapi selain itu juga yang perlu di highlight, nggak semua plus mungkin. Ada minusnya, ini yang minus Google Play Service atau Google Mobile Service (GMS). Nggak ada GMS, jadi kalian nggak bisa install Google Play di sini. Nggak ada Google Play, jadi agak sulit untuk download. Nggak sulit banget, bisa dibilang masih mudah dengan Petal Search dan Huawei App Store gitu. Cuma memang nggak semudah ketika kalian punya Play Store jadi nggak bisa dibilang kalian harus perhatiin kayak aplikasi apa aja sih yang bisa kalian install di sini gitu, karena nggak semua aplikasi bisa kalian install di sini. Ada aplikasi terutama mungkin kayak YouTube gitu kan, Gmail gitu, itu udah pasti nggak bisa diinstal di sini. Dan beberapa aplikasi ya. Nah ini balik lagi. Oke, selain itu saya mau highlight lagi, ini ukuran layar 8 in. Jadi kalian harus pikirkan bahwa ini layarnya iPad, sebuah tablet itu nggak segede iPad pada umumnya. Dan dia itu belum retina display atau masih layarnya itu 1280 pixel dikali 800 pixel, jadi nggak, masih ada sedikit bit atau pixel yang bisa kalian lihat kalau dari dekat gitu loh. Tapi menurut saya sih itu it's okay gitu. Nah, apakah ini yang menarik terus yang perlu di highlight itu ini menggunakan Android 10 atau MIUI 10 tapi nggak ada GMS lagi-lagi, meskipun menggunakan Android agak aneh gitu kan. Cuma ya itulah. CPU-nya octa-core dan GPU-nya Power VR gitu, ada chipset MediaTek MT8768. Terus ini nggak bisa SIM card, tapi bisa micro SD. Internalnya itu ada 16 GB, versi 16 GB dan 32. Ini kayaknya yang 32. Ya, ini yang 32. Dan selain itu support WiFi of course. Beberapa yang bisa di highlight lagi, baterainya itu 5100 mAh, nggak bisa removable, oke, udah built in. Colornya itu cuma satu macam, deep sea blue gitu. Jadi kalau kalian mau cari warna lain sebetulnya ada sih, ada cuma warna ini doang. Huawei MatePad T8. Dari pengalaman saya, baterai yang 5100 mAh ini cukup lama, nggak cepat habis, tapi chargingnya pun lama karena dia nggak ada fast charging. Itu yang sedikit problem mungkin. Nah, apakah MatePad T8 ini rekomend untuk kalian beli? Itu tergantung dari profile kalian sebagai user, pengguna device teknologi. Profile yang saya maksud adalah misalnya kalau kalian udah punya handphone gitu misalnya. Handphone itu kan kelebihannya itu dia sifatnya mobile, ya. Dia kayak komputer tapi mobile. Sementara ada komputer itu lebih advance, penggunaannya bisa untuk upload konten, edit konten dan sebagainya, itu lebih mudah dengan desktop masih sampai sekarang. Tapi mungkin kalian pengen sebuah smart device tapi yang mobile, tapi layarnya nggak sekecil HP gitu. Itu biasanya adalah ketika kalian ingin mengkonsumsi konten yang sifatnya berarti bukan edit atau upload atau memproduksi konten ya, tapi lebih mengkonsumsi konten. Itu yang biasanya sih sifatnya video. Nah, saya ini menggunakan tablet biasanya untuk konsumsi video, terutama dari YouTube. Dan mungkin ada file-file film yang saya simpan gitu kan. Tapi itu balik lagi tergantung. Kalau untuk nonton film-film, saya sih lebih, karena ini balik lagi ke penggunaan kalian kan. Kalau ketika saya nonton film, saya lebih nyaman atau menikmati filmnya kalau saya nonton di layar sangat besar ya, which is berarti dengan TV gitu. Saya punya TV Xiaomi gitu misalnya. Tapi kalau mengkonsumsi konten-konten video yang sifatnya ringan, yang which is seperti biasanya ada di YouTube, itu biasanya dengan tablet itu adalah solusi yang sangat tepat, karena ketika menggunakan konsumsi konten YouTube dengan layar yang kecil itu kurang nyaman.
Sementara kalau sifatnya kayak chatting-chatting, saya pikir ya meskipun ini bisa install WhatsApp ya, tapi nggak ada SIM card-nya juga gitu, atau bisa Telegram dan sebagainya. Tapi saya rasa ini nggak nyaman untuk chatting dan sebagainya. Jadi balik lagi, ini tidak se-advance atau semahir si iPad. Of course kalian nggak bisa compare dengan iPad karena harga juga murah gitu kan. Tapi balik lagi, ketika saya mengambil produk ini dan akhirnya menggunakan udah semingguan, itu dengan latar belakang bahwa saya butuh device untuk konsumsi konten video seperti YouTube, tapi nggak perlu yang lain-lain gitu loh, nggak ribet gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan adalah apa? Ini kan nggak bisa install YouTube tadi kan, bagaimana saya bisa menikmati konten YouTube? Tapi ternyata mereka punya browser built-in dari default dari Huawei-nya, yang mereka udah mengkonfigurasi layout secara khusus dari YouTube versi web ya, web browsernya. Jadi kalian kunjungi youtube.com, ntar jadi mi.youtube.com. Mereka mengkonfigurasi supaya layoutnya itu udah experience-nya seperti aplikasi gitu. Jadi kayak kalian lihat seperti ini dia punya 2 kolom gitu loh, ya kan? Ini kalau kalian browsing dengan YouTube dengan browser lain gitu, whatever it is, itu layoutnya nggak seperti ini. Tapi dengan pengoptimalan dari Huawei dengan browsing yang bisa 2 kolom seperti ini cukup atraktif ya. Jadi kalau ketika dimirikin begini, jadi 3 kolom. Kenapa saya ambil ini juga karena saya suka dengan Android 10-nya sih, saya pengen coba. Dan ternyata memang nggak terlalu mengecewakan, nggak lemot, tapi memang nggak bisa multitasking ya. Jadi kalau kalian lagi pakai aplikasi, saya sempat buka aplikasi beberapa, terus coba download Tokopedia gitu kan. Terus ketika saya buka itu lemot banget, tapi ketika saya stop aplikasi lain yang running di background, udah nggak lemot lagi. Jadi memang ini nggak terlalu bisa multitasking. Nah, tapi kalau kalian konten konsumsi YouTube seperti kayak di sini gitu, itu sama sekali nggak ada masalah. Experience-nya juga oke seperti aplikasi gitu. Dia punya fitur tambahan yang kalau defaultnya YouTube kan full screen mereka punya, tapi dia ada fitur tambahan full screen yang kasih experience kalian bisa naikin turun brightness-nya itu dengan swipe up down dari kiri dan volume itu swipe up down di kanan atau sebaliknya. Itu ada beberapa fitur tambahan yang memang di-build secara khusus oleh Huawei untuk pengguna, karena mereka tahu itu banyak user yang mungkin pakai ini mereka untuk konsumsi YouTube, tapi mereka nggak bisa ada GMS-nya, jadi gimana caranya Huawei sudah pikirkan untuk itu. Nah, kalau kalian suka konsumsi film, mungkin kalian suka download VLC, sayangnya ini nggak bisa install VLC, dan mereka sepertinya ada problem Huawei dengan VLC itu kompatibelnya. Banyak pengguna Huawei yang komplain dan sebetulnya masalahnya bukan dari VLC juga. Tapi kalau kalian mengkonsumsi konten dengan aplikasi seperti Plex, itu bisa banget diinstal di sini. Plex bisa diinstal di sini. Dan Tokopedia dan sebagainya juga bisa diinstal. Netflix juga bisa. Jadi kalau udah diperhatikan banget itu konsumsi konten-konten video itu seperti Netflix dan aplikasi mungkin streaming lainnya. View juga ada di sini kalau kalian suka nonton drakor. Spotify juga bisa diinstal dari Petal Search kalau nggak salah, atau App Gallery. Kalian search aja App Gallery, kalau nggak ada App Gallery pakai Petal Search. Sebetulnya sesimpel itu aja sih. Kalau kalian tanya saya ini rekomend atau enggak untuk kalian, balik lagi kalau kalian konsumsi konten itu tujuannya untuk sekedar konsumsi video ringan, saya rasa ini rekomend banget. Saya bahkan bilang ini nggak perlu ada kamera, tapi mereka punya front kamera dan back kamera. Saya nggak pernah coba untuk video call, tapi menurut saya kalau kalian backgroundnya memang sekedar untuk konsumsi konten video, ini udah lumayan bagus. Jadi memang layar mungkin kalau di-compare dengan Retina dari device lain yang sudah support Retina, ini masih kelihatan lebih pixel gitu. Tapi secara garis besar saya rekomend karena ini harganya murah dan mudah digenggam ya. Ini kayak gampang banget gitu loh, nyaman digenggam tangan gitu. Jadi saya bisa bilang ini produk yang rekomend untuk kalian beli kalau kalian gunakan ini untuk sekedar konsumsi konten yang sifatnya video. YouTube bisa gitu kan, Netflix bisa, dan Plex bisa, dan beberapa aplikasi lain juga nggak ada masalah, Spotify pun bisa. Itu aja mungkin dari saya. Kalau kalian punya tambahan yang mungkin saya lupa sebutkan di sini, kalian bisa mention di komen di bawah.
kalau kalian menggunakan MatePad T8, atau mungkin kalian sedang memikirkan untuk membeli sebuah Huawei MatePad T8 ini, karena mereka juga ada produk baru T10 kalau nggak salah yang harganya sejutaan lebih mahal tapi ya, ukuran layarnya 10 in gitu. Saya pikir itu menarik juga sih. Kalau balik lagi kalau sekedar menggunakan tablet untuk mengkonsumsi video, saya pikir buat apa beli yang lebih mahal, ya kan? Karena balik lagi kalau untuk kerja kan kita nggak pakai tablet juga. Mungkin kalian ada laptop, kalian ada PC. Jadi ukuran layar ini kalau kalian saya rasa ini cukup berada di tengah-tengah antara smartphone dengan desktop, tapi juga antara smartphone dengan tablet, karena ini jadi seperti mini tablet gitu loh. Beli untuk anak kalian juga bisa karena dia ada fitur lock khusus untuk aplikasi untuk anak-anak kids gitu loh. Itu aja mungkin dari saya. Kalau kalian ada tambahan silahkan komen, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye.